salam pilkada damai. Dalam malam hari ini tokoh kita, tokoh Kota Malang, Bung Aka. Bung Aka ini luar biasa, pengalaman 2 periode di DPRD provinsi. Ada harapan kami pada malam hari ini beliau bisa memberikan apa sih yang namanya pilkada damai. Masalahnya akhir-akhir ini dan sebenarnya beberapa periode ini yang namanya setiap demokrasi, setiap pilpres, pileg, bahkan pilkada itu tidak pernah lepas bagaimana yang namanya aparat itu sering turut campur tangan sehingga mereka yang melakukan apa namanya intervensi pada inilah yang merusak bagi kita. Begitupun apa itu money politik. Dan menurut Bung Karno sebenarnya hal ini adalah demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat, sehingga rakyat ikut dalam proses pembentukan pemerintahan, sehingga kalau demokrasi ini tercederai, bagaimana dengan pemerintahan rakyat? Masyarakat sudah terbeli dengan money politiknya, bagaimana mungkin bisa menciptakan pemerintahan yang bersih? Barangkali seperti itu. Menurut Bung Aka, seperti apa Bung terkait dengan demokrasi saat ini? Pada masa-masa sekarang ini kan kita mendengar banyak ini, bahkan beberapa partai politik sudah mengatakan no money politik, no kelas politik. Begitu Bung, menurut Bung gimana Bung? Ya, terima kasih Mas Joki. Saya juga sangat miris ya dengan prihatin tentang demokrasi kita. Sebetulnya demokrasi itu kita bangun dengan harga yang murah. Tetapi akhir-akhir ini jam-jam demokrasi itu dibayar dengan harga yang mahal sekali. Baik harga dalam fisik maupun dalam hal materi. Begitu besarnya pengeluaran kita. Padahal kita semua para pemimpin partai dia cuma lip service yang menyatakan bahwa semuanya ini adalah pemilu damai. Berkata-kata damai, siap kalah, siap menang. Jadi kita mau terima apa saja yang sudah ditentukan. Tetapi kenyataannya tidak ada kita itu. Dan ini betul-betul berjenjang dari atas, baik pilpres maupun pilgub maupun dalam hal pemilihan pilkada kabupaten kota itu sama saja. Orang yang kalah tidak akan mau bisa menerima kekalahan. Dan selalu saja kalau bicara kalah itu pasti larinya kepada kecurangan. Nah, tapi orang yang menang juga bingung. Saya dan hal itu kecurangannya di mana letaknya? Begitu diajukan kepada MK, MK mengatakan tidak ada. Nah, begitu tidak ada, yang kalah masih juga kecewa. Akhirnya semua pemimpin bangsa ini hasil akhir dia berakhirnya jabatan dia tidak ada yang baik. Semuanya jelek akibat dari itu. Nah, saya harapkan pemilu damai itu adalah pemilu yang dimana bisa menerima dengan legowo hati, bisa menerima dengan jiwa yang besar, dimana bahwa kita kalah atau menang itu dalam hal pertandingan. Dalam pertandingan tidak mungkin semuanya dua-duanya mau menang atau semuanya mau menang, pasti ada kalah dan menang. Nah, kalau menangnya inilah yang kita harapkan bahwa mereka mau. Sekali kita coba mencari skup yang terkecil dulu adalah di Kota Malang. Saya harapkan Kota Malang ini adalah satu hal di mana nanti hampir kurang lebih 3 hari lagi kita akan memilih calon kepala daerah kita yang terbaik. Itu kita mengatakan bahwa ini yang terbaik. Walaupun hati kita, nurani kita mengatakan bahwa ini tidak, sebetulnya tidak bagus. Tapi itu adalah rakyat yang memilih. Ingat, suara rakyat itu suara Tuhan. Semua pemilihan siapapun yang menang, itu semua ditunjukkan oleh Tuhan. Allah yang memberikan petunjuk itu. Dan dia sampaikan kepada rakyat. Terus rakyatnya itu dikasih uang. Itu secara anonimnya itu berarti kita mengejek Tuhan. Seolah-olah bahwa kan kalau kita bilang suara rakyat suara Tuhan, kita kasih rakyat uang, terus rakyat itu memenangkan, berarti Tuhan itu terima uang itu. Kan tidak. Vox populi vox mani. Dan itu harga tidak. Itu oknum dong. Dan itu persoalan itu. Tapi ini kenyataannya bahwa money politik itu tidak bisa lari daripada pilkada. Ini yang susahnya di konsep ini. Maka saya katakan bahwa demokrasi ini mahal sekali harganya. Harusnya tidak. Bung Karno tidak pernah punya cita-cita untuk demokrasi ini mahal.
Dia memberikan demokrasi itu sangat murah. Makanya adanya musyawarah mufakat tadi. Itu lebih mudah untuk mengaturnya daripada pemilihan langsung seperti ini. Gitu. Tetapi kalau saya bicara ini, nanti dibilang saya mundur ke belakang. Ya dong, saya mundur ke belakang. Bahwa ini sudah pemilihan langsung sudah berapa periode yang lalu dan sudah berlaku. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi harapan saya, kalau bisa pemilu ini, ya kalau memang kamu sudah mengikrarkan bahwa siap kalah siap menang atau apapun yang terjadi, ya kita lakukan itu supaya semuanya damai. Kenapa? John Key harus tahu bahwa misalnya gini, atasan ini, top leadernya, pimpinan, elit politiknya itu bermusuhan. Salah satu partai dan partai lain bermusuhan. Terus kita yang di grassroots ini ikut musuh. Tetapi nanti di elit itu sudah damai peluk-pelukan. Di grassroots ini bikin bingung juga. Iya. Dia tidak bisa buat apa-apa. Kadang masih ribut. Masih ribut. Iya. Dan ribut itu bisa bunuh-bunuhan, bisa bacok-bacokan. Ini yang menjadi berbahaya. Padahal di elit sudah cipika-cipiku. Semua sudah cium-ciuman, sudah diajak masuk jadi kabinet menteri-menteri semua. Lagi kita yang di bawah ini bingung. Begitu kita bergabung, musuh lagi. Jadi sebetulnya yang berbahaya itu adalah grassroots ini yang harusnya kita menjadikan akomodir dia supaya dia harus tahu masalah politik. Kalau dia tidak mengerti politik, minimal politik praktis lah gitu. Kalau tidak, dia tidak bisa buat apa-apa dalam hal ini. Jadi saya kira di dalam hal Kota Malang ini kita ingin yang sejuk, yang diakomodir semua, supaya tidak kelihatan bahwa Kota Malang ini orang yang betul-betul yang punya arogansi yang tinggi dan sebagainya. Sekarang begini, teman-teman dulu pernah mengatakan pemerintahan adalah pemerintahan partai, negara partai, karena dibentuk oleh sebuah partai politik. Saya rasa hal ini memang faktanya begitu. Tapi pemerintahan ini, negara ini ya memang terbentuk oleh sebuah partai politik, bahkan banyak partai politik. Tetapi dalam konstelasi demokrasi saat ini, kita menurut saya ini kebablasan. Kalau menurut saya pribadi ya. Kenapa? Bahwa kita itu sudah mempunyai real demokrasi sendiri, yaitu dalam sila keempat, ya. Dimana dalam sila keempat itu yaitu musyawarah mufakat. Ya. Dari sinilah sehingga kos politik bagi saya, menurut sampean bagaimana ya? Bagi saya untuk kepala daerah di tingkat provinsi hingga bawah lebih baik adalah via parlemen, yaitu di situ via musyawarah mufakat. Bagaimanapun juga karena untuk meminimalkan biaya kos politik yang mestinya tidak harus buraan gini ya. Faktanya itu mengajarkan namanya saja demokrasi rakyat, sehingga rakyat ikut dalam pembentukan pemerintahan. Kalau rakyat dibohongi begitu membentuk sebuah pemerintahan kebohongan, pemimpin ini akan menimbulkan kebohongan baru. Begitupun seterusnya. Kalau menurut Bung gimana ini? Kalau kita kembali, kalau presiden bolehlah pilpres ya, pilpres itu pun sebenarnya ya menurut saya pribadi ya melanggar ya. Tetapi ini adalah sudah kesepakatan seluruh rakyat, kesepakatan saudara-saudara kita yang di parlemen pilpres langsung. Tapi untuk pilkada bagi saya sudahlah, tentukan saja di via parlemen kan. Menurut Bung memang. Ya, saya setuju itu. Tapi ini kan berkali-kali kita suarakan, ya. Tapi kayaknya keputusan itu sudah final. Bahwa itu adalah pemilihan langsung. Ya, tapi ini kan aspirasi loh. Aspirasi ya. Dan itu saya mohon maaf ya. Jadi perjuangan adalah perintis pertama untuk kembali lagi ke parlemen. Tapi juga tidak mampu karena partai-partai politik yang lain tidak mau. Nah itu. Jadi akhirnya kita tetap melakukan dengan undang-undang yang baru yang terakhir ini untuk tetap pemilihan langsung. Jadi sebetulnya dalam hal ini kalau kita berkenan untuk bicara tentang money politik, sebetulnya kita mengajarkan pada rakyat kita itu adalah hal-hal yang tidak mendidik. Karena pertama bahwa moralitasnya akan jadi bawah sekali ya tuh. Karena harga diri kita dengan harga 100 sampai 200 ribu saja. Padahal itu tidak. Kita yang memilih pemimpin itu adalah sebetulnya dari hati nurani kita. Jangan mereka cari untangan atau cari macam-macam ya. Pada faktanya dia akan mengembalikan uangnya sendiri. Bullshit ya. Nah itu buktinya nanti kalau misalnya bupati atau wali kota yang menang, dia tadi yang tadi Bapak bilang tadi bahwa uang itu dia cari untangan dan sebagainya.
Dan dia harus kembalikan. Pasti. Nah, dia kalau dia nanti menang, apa dia ambil dari mana? Proyek pengembaliannya. Ya, Ya. jadi itu yang jadi masalah bagi demokrasi kita sekarang di Indonesia ini. Tapi kita harapkan makin berkembang ke depan, mungkin kita bisa menata kembali lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Itu yang harapan kita, bahwa kedamaian ini sebetulnya yang kita inginkan itu adalah di mana demokrasi ini kita hidupi dengan harga yang murah. Pesan Bapak dengan kondisi seperti ini ya. Ya, untuk closing statement saya dalam hal pemilu ini, sebetulnya yang harusnya kita lihat itu adalah program kerja mereka. Dan itu program itu setiap kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai wali kota atau bupati, kalau kita bicara khusus untuk Kota Malang, program dia itu yang realistis. Jangan yang tidak realistis, nanti dia tidak bisa merealisasikan apa yang dia janjikan. Dan itu jadi bumerang lagi, akhirnya rakyat dibodohin lagi. Jadi sebetulnya rakyat juga harusnya melihat program-programnya, bukan melihat berasnya ataupun money politik uangnya. Tetapi sekarang kita kecenderungan bahwa, betul, kita harus akui bahwa sebagian rakyat kita ini juga kan di bawah garis kemiskinan. Yeah. Dia juga butuh makan, dia juga butuh uang. Tapi kan tidak butuh sesaat. Tapi kan ini kan Iya. dibutuhkan hanya cuma sesaat. Iya. Padahal sesaat ini kan untuk 5 tahun ke depan. Dia terima 200.000 atau 100.000. Tapi menentukan nasibnya rakyat Kota Malang itu 5 tahun. Iya. Itu berat sekali, Iya. ya gitu. Jadi kalau bisa itu dalam hal ini ada satu pendidikan, edukasi kepada mereka di dalam hal politik praktis untuk itu. Jadi kita kalau bisa, saya sarankan kepada Mas John G, itu usahakan bagaimana kita membangun tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh nasional, agama, maksud tokoh-tokoh agama, di mana kita bisa membangun kesadaran untuk rakyat, supaya bagaimana rakyat ini menyadari tentang arti politik ini sebenarnya. Dan itu sebetulnya sinergi sekali apabila nanti kita didukung lagi oleh pemerintah, supaya pemerintah memberikan kita satu edukasi untuk mengumpulkan orang-orang itu. Mungkin edukasi itu kita lakukan 1 tahun 2 kali, di dalam pendidikan ini misalnya itu kita bisa lakukan itu, supaya rakyat itu sadar bahwa apa yang kau lakukan hari ini itu adalah salah. Yang harus kau benarkan itu adalah kau memilih dengan hati nuranimu yang bersih tentang program pemerintah itu yang realistis. Yang kalau tidak realistis juga itu berarti ngapusi, tukang bohong aja. Kalau bohong itu tidak mungkin dibuktikan, kenyataan itu tidak ada. Gitu. Saya kira ini yang saya kira cukup menarik untuk kita Tapi bahas. begini Bu. Ini sistem kan sana yang buat ya. Dari DPR RI dan pemerintah pusat. Sistem ini memang dibuat seperti ini. Nah, seperti apa ke depan menurut jenengan? Tolong disampaikan juga bahwa setidaknya ada perubahan sistem demokrasi yang barusan kita sampaikan, bahwa yang namanya demokrasi tidak untuk sesaat, sehingga masyarakat itu menjadi cerdas lah dalam berpolitik, cerdas di dalam berdemokrasi. Itu Pak. Ya, kalau dalam hal ini kan memang kita mengikuti aturan pemerintah. Iya. Dengan pemerintah pusat itu kan kita harus menjalankan. Sebetulnya ada juga sih yang dipimpin oleh, kalau nggak salah, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dia ada memimpin suatu untuk sekolah kebangsaan dalam hal mendidik anak-anak supaya kita tahu tentang jiwa nasionalis kita, di mana kita tetap terafiliasi dengan Bung Karno. Ya itu cukup baik sebetulnya untuk kita kerjakan, tapi ya sampai sekarang juga nggak jalan. Yang kita harus dobrak adalah apakah kita mau di dalam hal ini menunggu ada revisi dari undang-undang dari pusat, kan tidak mungkin juga berjalan. Kalau Nah, tapi kan kita perlu suarakan. Nah, kalau kita suarakan ini, harusnya lebih baik suara lewat konstitusi. Kalau tidak lewat konstitusi, Ya, jadi gitu. kalau Setidaknya ini mereka mendengar, Ya. sehingga konstitusi itu, sistem ini harus dirubah. Ya, menjadi karena bagaimanapun juga tadi yang Pak Jonting sampaikan tadi, bahwa memang pemerintah ini dipimpin oleh partai politik. Ya. Karena memang dalam partai politik itu untuk merebut kekuasaan itu Benar. lewat secara konstitusi Benar. itu. Lewat partai politik itu memang diatur, undang-undang dasarnya seperti itu sudah diatur, bukan dari pihak yang lain gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus menyuarakan seperti itu. Tapi menyuarakan itu kalau kita sendiri apakah sampai ke pusat? Nah sekarang persoalannya kita kembali lagi, mau nggak kita sama-sama datang ke DPR RI, kita duduk, kita membuat satu bentuk revisi dalam hal kebangsaan ini, bahwa sebetulnya ini tidak cocok sekarang ini di frame ini gitu.
Itu yang harus kita sampaikan. Mungkin nanti itu bisa full teman-teman para pemikir. Saya rasa pemilu damai yang ada di Kota Malang ini kita sampaikan kepada masyarakat Kota Malang bahwa masa pemilih mengambang ini 30%. Dengan kondisi seperti ini, semoga mereka yang menunggu pada saat ini, yaitu please berpikirlah dengan jernih, pemilihlah dengan mereka yang punya visi misi yang clear, yang jelas, yang realis dan logis, sehingga dengan teman-teman, adik-adik yang punya nilai untuk ke depan pilkada Kota Malang khususnya tanggal 27, pilihlah calon-calon yang menurut sampean semua ini adalah logis, punya program yang logis, jelas dan betul-betul sesuai dengan harapan kita semua, sehingga Kota Malang menjadi damai, tidak lagi menunggu hal-hal yang sifatnya saling gesek dan seperti itu. Terima kasih Bung Akar, hadiahnya. Salam pilkada damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.